Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, Ali Lasmam. Ali Lasmam dan keluarga mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman semuanya, langsung aja ya. Jadi ini tuh video sebelum Idul Fitri kemarin teman-teman. Di sini saya mulai dengan bersih-bersih area kamarnya anak-anak ya. Dan pertama-tama di sini saya mau gantiin spray dulu seperti biasanya ya, seminggu sekali. Di sini saya selalu mengganti spray ya, kamar anak-anak, kamar saya dan kamar tamu juga ya. Kecuali kalau misalnya saya pas lagi mager, pas kerjaan lagi banyak, itu biasanya untuk gantiin spraynya suka molor ya. Biasanya 2 minggu sekali, jangan dicontoh ya. Teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasanya ya teman-teman, kalau misalnya mau Idul Fitri itu kita pasti beres-beres rumah ya. Dan di lebaran kali ini kebetulan saya nggak mudik ya. Jadi untuk lebaran kali ini saya lebaran di Wonogiri aja. Mau lebaran di rumah mertua saya ya, gantian gitu teman-teman. Tahun kemarin kan udah lebaran di Purwokerto ya. Untuk tahun ini saya lebaran di Wonogiri aja, nggak mudik ya, karena kebetulan ayah saya juga tahun ini tuh lebaran di Jakarta ya, di rumah adik saya. Jadi saya lebaran di Wonogiri aja. Teman-teman semua, gimana lebarannya kalian? Apa kalian juga mudik atau enggak? Bisa ya kita sharing di komen. Dan lanjut lagi teman-teman, tadi udah selesai ya untuk gantiin spraynya. Lanjut lagi ya, di sini saya mau gantiin untuk sarung bantal dan sarung guling juga ya. Jadi ya kebiasaan teman-teman ya, sebelum lebaran Idul Fitri itu biasanya dari dulu tuh ya, dari zaman saya gadis itu pasti kita melakukan rutinitas yang namanya bersih-bersih rumah ya, biar nanti di hari Idul Fitrinya rumahnya kita tuh udah bersih ya. Jadi nyaman aja gitu ya kalau misalnya lihat rumah bersih dan juga rapi. Dan lanjut lagi teman-teman, ini alhamdulillah untuk gantiin spraynya, gantiin sarung bantal, sarung gulingnya udah selesai ya. Dan kemudian lanjut lagi, di sini saya mau sapu-sapu ya untuk area kamarnya anak-anak ya. Karena kalau misalnya bukan saya yang sapu-sapu, enggak ada lagi ya teman-teman. Biasanya sih kakak Akila suka sapu-sapu juga, tapi ya gitulah ya, kadang belum begitu bersih ya. Namanya juga masih belajar ya teman-teman, jadi dimaklumin aja ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh debunya juga lumayan banyak ya. Teman-teman semuanya, kalian ada yang samaan gak sih sama saya ya? Kalau misalnya mau mulai bersih-bersih rumah itu tuh kadang-kadang mager gitu ya, males gitu ya. Tapi kalau misalnya udah mulai bersih-bersih rumah itu jadi rajin tiba-tiba ya. Jadi semangatnya tuh keluar ya. Semua pengen rasanya tuh dibersihin ya. Kalau misalnya sama, tos dulu kita ya. Dan lanjut lagi, setelah tadi selesai untuk bersihin kamarnya anak-anak, lanjut ini ke kamar depan ya, ke kamarnya saya. Di sini saya juga sekalian mau ngerapihin tempat tidurnya ya. Tapi di sini saya nggak ganti spray teman-teman, karena baru kemarin ya saya nyicil untuk gantiin spray. Dan kebetulan untuk kamar saya ini udah saya ganti kemarin ya. Jadi untuk hari ini nggak saya ganti lagi spraynya karena memang masih bersih ya. Jadi cuma saya rapiin aja, cuma saya tebak-tebakin aja ya, sekalian mau bersih-bersih untuk meja rias dan juga mau saya sapu-sapu ya untuk kamarnya. Dan setelah selesai bagian kamar saya, kamar anak-anak, lanjut di sini saya juga mau bersihin untuk area ruang keluarga ya teman-teman. Di sini untuk kasur di depan TV, untuk spraynya sekalian aja mau saya ganti biar bersih ya, biar nanti kalau misalnya ada tamu yang datang spraynya udah baru, udah bersih ya, udah wangi ya. Mumpung di sini tuh semangat saya untuk beres-beres tuh lagi muncul teman-teman.
Jadi kalau misalnya semangat saya beres-beres rumah lagi muncul tuh biasanya semua mau saya beresin teman-teman ya. Sekalinya mager gitu ya, males gitu ya, males aja gitu, males beres-beres ya teman-teman. Di sini mumpung lagi rajin, ya udahlah ya, semuanya saya ganti, saya bersihin gitu teman-teman ya, mumpung besok tuh lebaran ya. Kemudian untuk cover sofanya di sini juga saya rapiin ya, biar rapi, biar enak dilihatnya ya. Tadi juga untuk sarung bantalnya juga udah saya ganti ya. Dan lanjut lagi ke area ruang makannya teman-teman. Di sini saya juga mau rapiin, mau lap-lap ya untuk area meja makannya. Kalian juga gimana teman-teman? Apa juga beres-beres rumah kah sebelum lebaran? Karena memang biasanya sih udah menjadi kebiasaan ya teman-teman, sebelum lebaran itu biasanya pasti semua orang pada beres-beres rumah ya. Karena nanti kalau misalnya ada tamu yang berkunjung ke rumah gitu, rumahnya udah bersih ya. Lanjut lagi ini ke area meja belajar, meja belajarnya anak-anak. Di sini juga sekalian aja saya beresin ya, saya lap-lap juga, karena biasanya di meja belajar ini tuh ada remahan-remahan makanan gitu teman-teman. Jadi daripada nanti datang semut, lanjut aja di sini saya lap-lap juga ya. Dan lanjut lagi ke area ruang keluarga. Di sini saya juga mau sapu-sapu area ruang keluarganya. Dan tadi juga udah saya tebahin ya untuk karpetnya pakai sapu lidi ya. Karena saya memang belum punya vakum, jadi untuk nebahin karpetnya cukup pakai sapu lidi aja. Dan untuk karpetnya nggak saya lipat ya teman-teman, cuma saya lipat sebagian aja, saya sapu bawahnya ya, karena memang buru-buru. Di sini habis bersih-bersih rumah tuh rencananya kita mau belanja ya, belanja untuk isi parcel buat ponakan-ponakan besok ya. Jadi di sini tuh saya punya kebiasaannya teman-teman, seneng aja gitu ya ngasih selain ngasih THR ke ponakan-ponakan, juga saya ngasih cemilan-cemilan gitu teman-teman. Jadi nanti ada tas ya, tas yang saya isi macam-macam cemilan dan juga ada THR ya di dalamnya buat ponakan-ponakan tercinta. Dan lanjut lagi teman-teman, tadi setelah selesai sapu-sapu untuk area ruang keluarga, area ruang makan, lanjut lagi di sini ke area ruang tamu ya. Jadi sebelumnya saya juga mau beresin area musolanya juga ya. Jadi ini kan ruang tamu saya lumayan besar teman-teman, lumayan luas ya. Jadi ini sebagian dari ruang tamunya saya jadikan musola gitu teman-teman ya. Karena ya biar berfungsi aja ya. Sebagiannya saya pakai untuk musola. Dan di sini untuk sajadahnya saya lipatin dulu, dan untuk karpetnya tadi saya tebahin ya. Kemudian lanjut saya sapu-sapu ya biar bersih. Kalian bisa lihat sendiri tadi tuh debunya lumayan banyak ya. Dan lanjut lagi ke area ruang tamunya. Di sini saya juga mau sapu-sapu untuk area ruang tamu ya. Untuk karpet di bawah meja itu nggak saya lipat teman-teman, cukup saya lipat sebagian aja ya. Saya sapu bagian bawahnya ya, karena memang buru-buru. Ini tuh udah siang teman-teman ya. Jadi kita nanti juga mau mampir toko dulu, mau belanja ya. Karena memang biasanya saya tuh kalau udah beres-beres rumah itu bisa seharian teman-teman, karena memang kan lumayan banyak ya yang harus dibersihkan ya area rumah saya ini. Jadi biasanya kalau udah bersih-bersih rumah itu bisa seharian ya untuk beres-beres rumah aja, belum lagi kalau misalnya tambah masak sampai malam deh. Dan lanjut lagi teman-teman, setelah tadi selesai ya untuk sapu-sapu area ruang keluarganya, lanjut sekalian aja tadi saya sapu untuk area terasnya. Dan alhamdulillah ini untuk beres-beres area ruang tamunya udah selesai ya. Ini musolanya, lanjut saya kembalikan lagi untuk sajadahnya ke tempatnya semula ya. Dan habis ini saya mau mandi, saya mau dandan, lanjut saya mau belanja. Singkat cerita, kita udah sampai ya. Di sini saya belanjanya seperti biasanya di toko luas teman-teman, toko luas Solo ya. Di sini sekalian mau jalan-jalan, jadi belanjanya rada jauh ya. Di sini kakak dan adik juga semangat banget, dia mau milihin cemilan-cemilan ya untuk sepupu-sepupunya. Jadi saya biarkan, saya berikan kebebasan buat anak-anak saya ya untuk ngisi parcel buat sepupu-sepupunya ya. Biar mereka seneng ya. Dan di sini saya cuma mengarahkan aja kira-kira cocok apa enggak ya untuk cemilannya.
Pokoknya yang milih itu sebagian besar ada di kakak dan adik ya teman-teman. Udah lama banget ya teman-teman, di sini saya nggak bikin video tentang belanja bulanan ya. Jadi belanja kemarin itu sambil di videoin tuh rasanya seneng banget ya, bisa belanja bareng anak-anak lagi. Nanti insya Allah kapan-kapan saya bakal bikin video lagi ya tentang belanja bulanan ya, karena memang rada kangen gitu teman-teman untuk bikin video terkait dengan belanja bulanan ya. Dan di sini anak-anak saya antusias banget, seneng banget gitu ya, mereka milihin berbagai macam cemilan gitu ya untuk saudara-saudaranya. Selain belanja cemilan, di sini sekalian aja saya juga belanja beberapa barang yang kebetulan habis ya di rumah, tapi sebagian gak saya videoin, takutnya nanti durasinya kepanjangan ya teman-teman. Dan video kali ini durasinya lumayan panjang ya teman-teman, karena memang videonya ini video dari sebelum lebaran gitu ya sampai lebaran ya. Jadi semoga kalian gak bosan gitu ya nonton video kali ini ya, karena memang durasinya rada panjang. Dan lanjut lagi teman-teman, setelah tadi selesai belanjanya, ini alhamdulillah kita sore harinya udah sampai lagi di rumah. Dan ini tuh hari terakhir puasa teman-teman sebelum besok lebaran ya. Dan di sini saya sekalian aja mau masak untuk buka puasa dan juga untuk lebaran besok ya. Jadi sekalian saya masak ya teman-teman. Di sini saya mau masak lontong opor ya, maksud saya opor ayam, terus sambal goreng kentang dicampur sama ati sama telur puyuh, dan juga saya mau bikin semur daging cincang teman-teman. Dan di sini pertama-tama saya mau masak opor ayam dulu ya. Untuk opor ayamnya bumbunya gampang aja, saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus saya kasih kemiri ya, saya kasih kunyit juga ya teman-teman. Dan saya juga menggunakan bumbu racik ya dari Indofood yang untuk opor ayam. Jadi walaupun gak mudik kali ini, saya juga di rumah masak-masak ke teman-teman biar anak-anak saya juga merasakan suasana Idul Fitri ya di rumah ya. Jadi saya tetap masakin opor ayam, sambal goreng kentang, dan juga semur ya, semur daging cincang. Karena memang saya nggak bikin rendang teman-teman, saya belum bisa ya untuk masak rendang maksudnya. Karena memang kan kalau misalnya masak rendang itu membutuhkan waktu yang banyak banget ya. Jadi biar sama-sama ada dagingnya, di sini saya bikin semur daging cincang aja. Dan ini dia teman-teman untuk opor ayamnya ya. Opor ayamnya udah jadi, itu alhamdulillah nikmat banget ya. Karena makannya bareng keluarga ya. Kalau misalnya makanan sederhana itu dimakan sama suami sama anak-anak, itu alhamdulillah rasanya nikmat banget ya teman-teman. Menu simple, menu sederhana, kalau misalnya dimasak dengan penuh cinta ya, dan juga dimakan bareng keluarga tercinta di rumah, jadinya rasanya istimewa ya, jadi nikmat banget alhamdulillah. Dan lanjut lagi teman-teman, oh iya tadi untuk opornya ini saya kasih juga dengan daun jeruk ya, biar ada wangi daun jeruknya teman-teman. Dan alhamdulillah tadi udah jadi ya. Dan lanjut lagi di sini untuk menu keduanya saya mau bikin sambal goreng kentang ya. Untuk sambal goreng kentangnya saya campur sama ati dan juga saya kasih telur puyuh juga teman-teman, biar tambah maknyus ya. Teman-teman semuanya, kemarin pas lebaran kalian masak apa? Bisa ya kita saling sharing, komen di bawah. Dan lanjut lagi ke masakan. Ini tadi untuk sambal goreng kentangnya bumbunya gampang aja, saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan saya tambahin juga cabai rawit sedikit ya biar ada pedas. Dan saya tambahin kecap, gula, garam, dan penyedap secukupnya aja ya teman-teman. Dan tadi saya tambahin juga daun jeruk ya biar wangi. Oh iya, tadi saya tambahin juga terasi teman-teman biar rasanya lebih enak ya. Dan ini alhamdulillah untuk sambal goreng kentangnya udah jadi. Ini tuh alhamdulillah nikmat banget ya teman-teman.
Dan lanjut lagi, ini mau masak menu yang ketiga ya. Tapi sebelum masak menu ketiga, ini alhamdulillah untuk pesanan lontong saya udah datang ya. Jadi memang untuk lontongnya di sini saya nggak buat sendiri, tapi pesan di tetangga ya teman-teman. Karena memang saya belum bisa untuk masak lontong, jadi saya pesan aja ya untuk lontongnya. Ya menghemat waktu juga ya teman-teman. Kalian bisa lihat tadi untuk lontongnya gede-gede banget ya teman-teman. Dan lanjut lagi, ini ke menu ketiga. Di sini saya mau bikin sambal, mau bikin semur ding, kok sambal ya. Bikin semur daging cincang teman-teman. Untuk bumbunya saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, bawang bombay, saya tambah cabai merah, cabai rawit ya. Kemudian saya gongso sampai harum dan juga sampai layu ya. Dan kemudian saya tambahin air secukupnya aja. Dan ini untuk dagingnya kebetulan dari freezer, jadi masih menjadi es ya. Jadi dibiarkan aja dulu seperti itu, nanti juga mencair sendiri ya teman-teman. Dan tadi untuk bumbunya saya tambahin juga kecap, gula, garam, dan juga penyedap secukupnya aja ya mams. Lanjut lagi sambil menunggu dagingnya mencair, di sini saya juga mau beres-beres untuk area dapurnya ya. Untuk barang-barangnya mau saya kembalikan ke tempatnya semula ya teman-teman. Jadi nanti selesai masak, dapurnya juga udah rapi, tinggal nyuci piring deh. Dan sambil menunggu semur daging cincangnya jadi, di sini saya juga mau mewadahi untuk masakan yang udah jadi. Dan ini untuk sambal goreng kentangnya ya, saya wadahin ya untuk nanti saya sajikan di meja makan. Ini tuh alhamdulillah rasanya nikmat banget ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah untuk semur daging cincangnya udah mau jadi teman-teman. Ini tuh alhamdulillah juga nikmat banget ya. Anak-anak sampai nambah-nambah makannya. Dan ini lanjut lagi teman-teman, karena memang udah mendekati waktu berbuka puasa ya. Di sini untuk lontongnya sekalian aja saya potong-potong ya, buat nanti buka puasa untuk Pak suami dan anak-anak. Pas banget ini saya selesai masak, pas juga azan maghribnya ya teman-teman. Jadi waktunya bersamaan ya. Semuanya udah saya kerjakan, dari beres-beres rumah, terus juga udah belanja, dan juga udah masak-masak ya. Lanjut nanti tinggal mewadahi parcel ya untuk ponakan-ponakan tercinta. Dan ini dia teman-teman, alhamdulillah seneng banget, masya Allah ya. Ini masakannya udah jadi, bisa untuk berbuka puasa juga di hari terakhir bulan Ramadan ini, dan bisa untuk makanan lebaran besok ya teman-teman. Nikmat banget alhamdulillah. Dan ini waktunya berbuka puasa ya di hari terakhir di bulan Ramadan kemarin. Nah ini Pak suami dan anak-anak siap-siap ya untuk berbuka puasa. Di sini saya kebetulan pas lagi nggak puasa teman-teman, jadi anak-anak dan Pak suami aja yang berbuka puasa. Saya cuma nemenin aja ya. Sembari Pak suami dan anak-anak berbuka puasa, di sini saya lanjut ke dapur ya, karena perjuangan di dapur belum selesai ya teman-teman. Di sini saya lanjut mau cuci piring. Kalian bisa lihat sendiri cucian piring saya bejibun ya, banyak banget. Jadi sengaja durasinya saya cepatin ya teman-teman, biar kalian gak bosan. Dan lanjut lagi teman-teman, setelah tadi selesai untuk pekerjaan di dapurnya, tadi untuk beres-beres dapurnya gak saya videokan juga, takutnya durasinya kepanjangan banget. Jadi cukup sampai cuci piring aja ya. Kemudian lanjut tadi saya juga mandi dan juga dandan ya. Terus lanjut malam harinya sebelum tidur, di sini kita mau masukin parcel ya, masukin cemilannya ke dalam tas ya, buat parcel besok pas lebaran ya, untuk keponakan-keponakan tercinta. Dan di sini kakak dan adik itu semangat banget teman-teman, mereka tuh antusias banget ya untuk masukin cemilannya ke dalam tas parcelnya ya. Jadi ini untuk jauh-jauh hari kemarin itu saya udah pesen tas ya, tas yang tote bag gitu di Shopee teman-teman. Jadi nanti linknya saya taruh aja di description ya, buat kalian yang mau samaan bisa untuk wadah parcel ponakan-ponakan tercinta mungkin ya di lebaran tahun depan ya, bisa untuk jadi alternatif solusi gitu ya. Buat kalian yang pengen memberikan
parcel untuk ponakan-ponakan tercinta. Ini lumayan lucu sih menurut saya tote bagnya, dan juga saya kasih pin ucapan selamat Idul Fitri ya teman-teman. Nah ini yang untuk yang cowok saya kasih tas selempang gini ya berbentuk sepatu ya, dan untuk yang cewek-cewek saya kasih tas model tote bag. Oke teman-teman semuanya, lanjut lagi. Ini pagi harinya ya. Di sini kita menunaikan salat Idul Fitri ya teman-teman. Saya salat Idul Fitrinya di lapangan ya, lapangan Pringgondani Wonogiri. Dan habis ini selesai salat Idul Fitri, kita juga mau bermaaf-maafan dulu ya sama Pak suami dan sama anak-anak sebelum nanti kita berangkat cus ke rumah mertua. Oke teman-teman semua, sekian dulu video dari Alilas Mam hari ini. Mohon maaf kalau masih banyak kurang-kurangnya, masih banyak salah-salahnya ya. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.